Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Di malam ini masih di suasana Idul Fitri. Kita kembali bahas-bahas ya tentang pelajaran kita di Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Kita mengangkat judul malam ini yang tersisa dari Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu bisa mencapai derajat takwa. Kemudian di ayat lain di surat Al-Maidah surat kelima ayat 114 Allah juga berfirman yang bunyinya Allahumma Rabbana ansil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warsukna wa anta khairur rasikin. Yang artinya ya arti terjemahannya ya, karena kita lidah-lidah Indonesia ini ya kita tafsirkan sesuai bahasa Indonesia. Artinya ayat ini menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus menurut pemahaman saudara-saudara kita Nasrani. Nah, di situ Nabi Isa berdoa kepada Allah, Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kebanyakan orang yang siam, tapi yang didapat dari siamnya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan tentang kelebihan siam dengan firman-Nya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Siam itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Kenapa dalil nakli dan dalil nakli ini ya dari Al-Quran dan hadis ini kita angkat karena ada kaitannya dengan judul kita malam ini, yaitu yang tersisa dari Ramadan dan Idul Fitri.
banyak orang, ya demikianlah, hampir semua orang yang sudah berpuasa, semua berkata, Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan Ramadan tahun ini dan sukses berpuasa sebulan penuh. Ya, ungkapan ini tidak ada salahnya. Namun kalau kita memahami apa arti puasa dan apa arti siam, tentu kita akhirnya akan menyadari bahwa sebenarnya ada perbedaan mendasar antara puasa yang diartikan oleh sebagian kita umat Islam, ya khususnya di Indonesia ini, dengan arti daripada siam yang sebenarnya. Kaum sufi ya, mereka membagi siam ini ke dalam 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu orang-orang yang berpuasa. Mereka berada di tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah ya. Mereka katakan bahwa inilah tingkatan puasa orang umum kebanyakan. Mereka berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Demikian juga menahan hubungan suami istri. Jadi tingkatan puasa yang paling dasar ya, yang dilaksanakan oleh orang-orang umum kebanyakan. Kemudian yang kedua, menurut kaum sufi, ada puasanya orang hawas. Nah, puasanya orang hawas ini, di samping mereka melaksanakan puasa syariat tadi ya, menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri, mereka juga mencegah 7 anggota lahir dan 7 anggota batinnya dari dosa dan kesalahan. Anggota lahirnya ya menjaga mata dari dosa, menjaga telinga, menjaga hidung, napas, menjaga mulut, lidah, tangan dan perbuatan, kemudian kaki dan langkahnya dari dosa dan kesalahan. Itulah puasa orang hawas menurut sebagian kaum sufi. Kemudian golongan yang ketiga, mereka yang di samping mengerjakan puasa sahir tadi ya, menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri, kemudian juga menahan 7 anggota lahir dan 7 anggota batinnya dari dosa dan kesalahan, mereka juga menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Inilah puasa tingkatan hawasul hawas menurut kaum sufi. Jadi begitu ya. Kemudian puasa yang keempat, puasa tingkatan terakhir ya, puasanya Nabi dan Rasul, puasanya para pecinta. Di samping mereka mengerjakan yang ketiga tingkatan tadi ya, tingkatan awam, menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, kemudian menahan 7 anggota lahir dan 7 anggota batinnya dari dosa dan kesalahan, kemudian menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, dan yang keempat, dia menjaga hatinya rahasianya dari segala sesuatu selain Allah. Itulah 4 tingkatan versi kaum sufi. Nah, bagi kita ini yang barusan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya jangan GR dulu ya.
Karena jangan sampai kita merasa bahwa karena kita sudah melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih di malam harinya, kemudian menamatkan Al-Quran 30 juz, bersedekah, melaksanakan zakat, tapi begitulah. Kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan begini. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu siam. Nah, siam ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau Anda masih merasa beriman, ya kalau masih merasa ya berarti belum beriman. Berarti belum diwajibkan siam atas yang merasa-merasa itu, yang mengaku-mengaku itu, merasa beriman, mengaku beriman. Wah, itu belum, tidak dikenai ayat ini, tidak diwajibkan atas mereka berpuasa. Begitu ya. Makanya harus kita pahami perbedaan antara siam dan puasa. Kalau puasa, ya semua orang bisa mengerjakan. Bisa menahan diri dari lapar dan haus. Dan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan binatang pun bisa menahan diri dari makan minum. Kucing atau anjing yang kita kurung dalam kurungan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kan mereka bisa puasa juga. Menahan diri dari makan minum. Jadi itu ya. Beda jauh sekali antara puasa dan siam. Apalagi kalau kita berpatokan pada definisi yang diberikan oleh kaum sufi tadi. Nah, puasa yang dikembalikan kepada orang yang berpuasa, puasanya itu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Nah, itulah puasa tingkatan orang umum tadi. Nah, itu belum disebut siam. Tetapi tingkatan hawas, tingkatan yang kedua, yang puasa di samping mengerjakan puasa umum tadi, kemudian dia juga menjaga 7 anggota lahirnya dan 7 anggota batinnya dari dosa dan kesalahan. Nah, itu sudah mulai menyatakan sebagai siam. Dan puasa hawas seperti begini, puasa orang khusus seperti begini, ini yang ditimbang. Ya, kalau lebih berat kebaikannya ya diterima. Kalau lebih berat rianya atau apanya ya tetap juga tidak diterima. Sedangkan puasa yang masuk ke dalam kategori siam dan dikenal oleh hadis Nabi as-saumuli wa ana ajsibih. Nah, itu puasanya tingkatan orang-orang hawasul hawas ya. Orang khususnya khusus, dan puasa tingkatan ya nabi-nabi dan rasul-rasul. Puasanya para pecinta. Nah, ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi tadi. As-saumuli wa ana ajsibihi. Jadi begitu ya. Ada 4 tingkatan puasa. Tingkatan siam. Jadi berbeda sekali antara puasanya orang umum, itu puasa. Kemudian siamnya orang hawas, siamnya orang hawasul hawas, dan siamnya para pecinta. Ya, dari golongan nabi-nabi dan rasul-rasul dan golongan waliullah, kekasih Allah. Begitu ya. Jadi yang diwajibkan bersiam itu adalah orang-orang yang beriman. Oh, yang tidak beriman tidak diwajibkan siam. Tapi kalau puasa semua orang bisa.
gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh semua orang yang bukan ahlinya untuk beribadah, bukan hanya puasa, syahadat, salat, zakat, haji. Nah, itu semua dikhususkan untuk orang-orang beriman. Sedangkan orang yang mengaku-mengaku tidak kena kewajiban ya untuk melaksanakan itu. Jadi sekarang silahkan ya kita ini melihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berpuasa atau ke dalam golongan orang-orang yang siam. Jadi begitu ya. Nah, orang-orang yang hanya mengaku-mengaku beriman, hanya orang yang yakin saja. Mereka yang baru bisa hafal rukun Islam dan rukun iman, kemudian sudah merasa berilmu, sudah merasa Islam, sudah merasa iman, itu ya beda dengan orang-orang yang memang hakul yakin. Nah, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang saum. Ini orang-orang saum ya, bukan orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang saum artinya orang-orang yang sudah di level hawasul hawas dan level para pecinta. Apa kegembiraan itu? Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadisnya bahwa kegembiraan orang-orang yang berpuasa itu, orang yang saum itu ya, tak kala mereka berbuka, membatalkan puasanya, maksudnya sudah mencapai hari Idul Fitri, dan ketika mereka jumpa dengan Tuhannya. Ini ada salah satu hadisnya. Silakan dibuka-buka hadisnya, akan didapatkan hadis seperti begini. Nah, apa yang dimaksud dengan berbuka menurut hadis ini? Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Nah, jadi yang orang yang saum itu dua tandanya. Yang pertama, kegembiraan hati mereka ketika berbuka, ketika puasanya telah terlaksana dan mencapai Idul Fitri. Kemudian yang kedua, ketika jumpa dengan Allah, jumpa dengan Tuhannya. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini. Nah, itulah Idul Fitri, hari raya yang orang beriman. Nah, hari raya apa yang dimaksud? Karena masih banyak juga orang yang beda pemahaman tentang hari raya ini. Kalau kebanyakan kita yang Islam awam ya hari raya Idul Fitri yang kemarin kita rayakan itu. Setelah salat subuh kita berbondong-bondong memenuhi lapangan, masjid, surau, langgar apa segala macam untuk melaksanakan salat, kemudian saling bermaaf-maafan seperti kata lagu itu ya. Tapi bagi orang-orang hawasul hawas dan para pecinta, definisi tentang hari raya ini tidak seperti itu lagi. Nah, apa hari raya yang dimaksud? Kalau kita menyimak isi Al-Quran, surat Al-Maidah, surat kelima ayat 114, nah, di situ dinyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, menurut kepercayaan teman-teman kita Nasrani, adalah orang pertama yang meminta hari raya itu. Nah, dalam Al-Quran diabadikan permintaannya. Nabi Isa meminta kepada Allah, Allahumma Rabbana ansil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warsukna wa anta khairur rasikin. Nah, itu bisa dibuka-buka Quran Mushaf ya. Di ayat ke-114. Nah, artinya begini. Ya Tuhan kami,
Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun orang-orang yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkau sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, hari raya ini ya sebenarnya yang pertama kali diminta oleh Nabi Isa. Dan yang diminta adalah turunnya hidangan dari langit yang menjadi tanda hari raya bagi kami. Nah, tapi kita sekarang kan yang kita siapkan hidangan dari bumi. Opor ayam, ketupat, rendang, ya kan? Makanan-makanan yang sumbernya dari bumi, bukan turun dari langit. Nah, kita kaji apa sebenarnya dimaksud dengan doa Nabi Isa ini. Dia meminta kepada Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit yang menjadi tanda bahwa itu adalah hari raya bagi kami, untuk umat-umat kami sekarang dan yang akan datang setelah kami. Luar biasa doa Nabi Isa. Nah, kita sekarang kan yang kita siapkan di hari raya ya hidangan dari bumi. Seperti tadi kan ketupat, opor ayam, ya, sate kambing, rendang. Nah, itu hidangan-hidangan dari bumi semua ya. Nah, hidangan dari langitnya yang mana? Sebagai tanda bahwa kita ini berhari raya. Nah, hidangan dari langit itu adalah pencapaian kondisi rohani spiritual kita. Kondisi rohani Nabi Adam di langit pertama, kita mencapai kondisi rohaninya. Di langit kedua, kondisi rohani Nabi Isa, Nabi Yahya, kita capai kondisi itu. Langit yang ketiga, kondisi rohani Nabi Yusuf. Langit keempat, kondisi rohani Nabi Idris. Langit kelima, kondisi rohani Nabi Harun. Langit keenam, kondisi rohani Nabi Musa. Langit ketujuh, kondisi rohani Nabi Ibrahim. Ya begitu ya, di langit ketujuh kondisi rohani Nabi Ibrahim. Dan terus sampai melewati Sidratul Muntaha, mencapai kondisi rohani Nabi Muhammad. Nah, itulah hidangan-hidangan yang diminta oleh Nabi Isa dalam doanya, diturunkan kepada mereka sebagai tanda hari rayanya. Nah, apa kondisi rohani itu? Makanan yang dari langit itu. Kebijaksanaan. Ya kan? Kesabaran, kerendahan hati, kepekaan kepada sesama, kelembutan, cinta kasih. Nah, semua itu adalah hidangan-hidangan dari langit yang diminta oleh Nabi Isa. Pada hakikatnya Nabi Isa meminta ya sifat Allah yang bisa memanifestasi pada diri mereka, pada diri Nabi Isa dan umat-umatnya, sehingga mereka bisa menjadi rahmatan lil alamin. Jadi itu ya makanan dari langit yang diminta oleh Nabi Isa. Hati mereka ingin dipenuhi oleh ma'rifatullah, kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih, mahabbah. Nah, itulah makanan dari langit yang diminta oleh Nabi Isa. Dan
turunnya hidangan dari langit itu adalah tanda bagi hari raya mereka. Nah, di tataran hakikat makrifat itu hari raya itu bagi para arif billah ya, yang sudah tahu syarat rukun jalan dan caranya ya, mereka bisa berhari raya setiap saat. Tidak perlu menunggu bulan Ramadan yang dilaksanakan sekali setahun. Kalau orang-orang yang puasa ya, yang level puasa-puasa umum ya, mereka harus menunggu dulu. Nanti Ramadan tahun depan lagi, baru mereka bisa berpuasa. Tapi bagi orang-orang khusus, orang-orang hawas, orang khususnya khusus, hawasul hawas, dan para pecinta, ya, mereka tidak perlu menunggu Ramadan tahun depan. Karena Ramadan bagi mereka adalah setiap saat, setiap waktu. Jadi begitu ya. Nah, itulah yang tersisa di Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Semoga dengan penjelasan ini ya, kita bisa perlahan demi perlahan meningkatkan kualitas saum kita dari saumnya orang umum, orang kebanyakan, meningkat menjadi saumnya orang khusus, orang hawas, kemudian naik lagi ke saumnya orang hawasul hawas, dan kemudian naik lagi sampai ke tingkatan saumnya para nabi dan rasul, para wali, para pecinta. Nah, inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum yang berbuah takwa. Bukan saum yang akhirnya ditolak, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita hadiah makanan dari langit. As-saumuli wa ana ajsibihi. Saum itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberi balasan. Saum apa itu? Saumnya para hawas, hawasul hawas, dan para pecinta. Saum seluruh nabi dan rasul, seperti dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Karena diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu ya golongan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan umat-umatnya yang mengikuti mereka. Sehingga semoga kalian beruntung. Jadi beda ya antara puasa dengan saum. Idul Fitri orang kebanyakan dengan Idul Fitri para pecinta. Idul Fitri orang kebanyakan menyiapkan makanan dari darat. Opor ayam, ketupat, sate kambing. Tapi Idul Fitri para arif billah, para pecinta, mereka mendapatkan makanan dari langit. Apa itu? Ma'rifatullah, kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih yang merupakan makam rohani semua nabi dan rasul sebelum kita. Karena itu bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan saum di tingkat hawas, hawasul hawas, dan di tingkat para pecinta, berbahagialah karena Anda semua sudah naik dimensi ke dimensi nabi-nabi dan rasul-rasul. Demikian ya yang bisa kami
berikan penjelasan di malam hari ini sebagai sisa-sisa atau yang tersisa dari Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.